Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video part ketiga atau bagian ketiga ini, kita akan melanjutkan pengerjaan soal latihan UKK tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi Mayop Accounting Plus versi 18. Pada bagian ini, kita akan menyelesaikan pembuatan pajak, kemudian preference, linked account, daftar customer atau pelanggan, daftar supplier atau pemasok, daftar item atau persediaan, dan mengisi saldo awal customer, supplier, dan persediaan. Untuk mengefisiensikan waktu, sahabat sekalian, langsung saja kita masuk pada proses penyelesaian soal ini. Yang pertama, kita mengerjakan list pajak dengan cara klik menu list yang ada pada bagian atas ini. Kemudian selanjutnya klik tax code. Untuk pajak yang digunakan yaitu PPN atau Value Added Tax, kita mengganti GST atau Goods and Service Tax. Caranya kita klik dua kali. Kemudian pada bagian yang pertama GST kita ganti menjadi VAT. Description-nya kemudian kita ubah Value Added Tax. Dan rate untuk PPN 10%. Di bagian link account for tax collected, kita isi dengan value added tax atau VAT out. Dan link account for tax paid kita isi dengan value added tax in atau VAT in. Kemudian kita klik use account. Dan yang terakhir kita klik OK. Dan close. Maka proses untuk membuat list pajak telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat preference. Caranya adalah klik setup, kemudian preference. Selanjutnya ada dua yang akan kita selesaikan, yakni penjualan dan juga pembelian atau sales dan purchase. Sahabat sekalian, dengan memperhatikan soal yang tersedia, silahkan dibuka halaman 3, bagian khusus pembelian dan penjualan. Bagian pertama kita selesaikan adalah di sales, kemudian kita klik terms. Termin atau syarat pembayaran yang digunakan oleh PT Jaya Tama ini adalah 2/10 N/30 untuk penjualan. Maka payment is due-nya kita ganti dengan in a given of days. Dan diskon day ini adalah jumlah hari diskon 10. Kemudian balance due day adalah jumlah hari batas pembayaran dari tanggal transaksi 30. Diskon for early payment adalah jumlah besaran diskon sebanyak 2% dan denda keterlambatan sebesar 1%. Kemudian di bagian tax code untuk penjualan kita berikan VAT atau pajak PPN sebesar 10%. Untuk beban angkut tidak memiliki pajak, maka di sini kita ganti dengan non-reportable atau NT, non-taxable. Kemudian klik use tax code dan klik OK. Maka preference di bagian sales telah kita kerjakan. Kita pindah ke bagian purchase. Lakukan hal yang sama, klik terms. Kemudian payment is due kita ganti dengan in a given of days. Termin pembayaran untuk bagian pembelian adalah 3/15 N/45. Maka diskon day-nya adalah selama 15 hari. Kemudian batas maksimalnya 45 hari dan diskonnya sebesar 3%. Bagian pembelian, pajak PPN 10% dan untuk beban angkut tidak memiliki pajak, maka kita ganti dengan NT dan klik use tax code. Klik OK. Selanjutnya klik OK, maka langkah untuk membuat preference telah selesai. Selanjutnya adalah membuat link account. Caranya adalah klik setup, kemudian bagian ini link account. Kita langsung ke bagian sales account karena pada bagian accounts and banking accounts tidak ada masalah pada soal ini. Jadi kita klik sales account. Kemudian yang kita beri tanda centang, yang pertama, apakah ada beban angkut penjualan pada soal ini? Jika di daftar akun tidak terdapat
akun beban angkut penjualan, maka bagian ini kita langkahi atau tidak diberi tanda centang. Apakah ada uang muka? Jika tidak ada, maka tidak perlu diberikan tanda centang. Kemudian yang ketiga, apakah ada diskon? Nah, dalam soal ini ada diskon atau ada akun, yakni potongan penjualan, maka kita beri tanda centang. Dan pada bagian ini diisi dengan akun sales discount. Kemudian kita klik use account. Klik OK. Dan yang terakhir, apakah ada denda keterlambatan? Jika memperhatikan tadi sebelumnya, ada denda keterlambatan sebesar 1%. Namun di daftar akun tidak ada pendapatan untuk denda keterlambatan, maka ini kita kosongkan saja. Kemudian klik OK. Selanjutnya, masih untuk linked account. Yang kedua adalah pada bagian purchase account. Berdasarkan soal yang tersedia, yang hanya perlu kita isi pada bagian ini adalah diskon untuk pembelian. Dan kita isi dengan purchase discount. Dan klik OK. Maka langkah untuk membuat link account pada soal ini telah selesai kita kerjakan. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar customer atau pelanggan dari PT Jayatama. Sahabat sekalian bisa membuka halaman ke-7 untuk daftar saldo piutang dari PT Jayatama ini. Langkah untuk membuat daftar customer adalah klik modul card file, kemudian card list, dan pada bagian customer, kemudian kita klik new. Yang pertama adalah toko Armida. Dengan card ID C001, kemudian alamatnya Jalan Proklamasi, Kota Jakarta Utara. Kemudian klik OK. Kita buat untuk customer kedua. Nama toko Lavender C002, alamat Jalan Sutomo, Kota Jakarta Selatan. Klik OK. Kita buat kartu pelanggan yang ketiga, yaitu toko Marvelo C003, alamat Jalan Ahmad Yani, Kota Jakarta Barat. Klik OK. Dan untuk pelanggan yang keempat adalah toko Berlan C004, alamat Jalan WR Supratman, Kota Jakarta Pusat. Dan klik OK. Khusus untuk pelanggan, sahabat jangan lupa untuk membuatkan kartu pelanggan khusus untuk penjualan tunai. Kita klik new, kemudian nama penjualan tunai C005 dan kita klik OK. Selanjutnya, sahabat membuat daftar untuk supplier atau pemasok. Kita klik supplier, kemudian klik new. Yang pertama adalah PT Birama S001, alamatnya Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kota Jakarta Pusat. Klik OK. Yang kedua adalah PT Andara S002, Jalan Soekarno, Kota Jakarta Timur. Dan klik OK. Maka untuk pembuatan daftar supplier telah selesai kita kerjakan. Klik close. Langkah selanjutnya adalah sahabat membuat daftar item persediaan.
Caranya adalah dengan klik modul inventory, kemudian item list, dan pada bagian ini kita klik tombol new, kemudian item number. Sahabat bisa lihat di halaman 7 soal yang kita siapkan, yakni LJ garis datar 1P. Nama untuk persediaan adalah lemari pajang tipe 1. Selanjutnya adalah beri tanda centang ketiga bagian ini. Untuk cost of sale, kita pakai kata kunci, kita isi dengan akun cost of goods sold. Income account tracking sales kita isi dengan sales of merchandise. Dan yang terakhir, for item inventory kita isi dengan akun merchandise inventory. Kemudian kita berpindah, masih di bagian ini, profile, kita pindah ke buying details. Di bagian ini, buying unit of measure, kita isi dengan kata unit. Kemudian text code when book, kita isi dengan fat, kemudian use text code, dan berpindah ke bagian selling detail. Selling unit of measure juga kita isi dengan kata unit, dan text code when sold kita isi dengan fat atau value edit text, use text code, dan klik OK. Kita cancel saja bagian ini. Langkah yang selanjutnya membuat item persediaan yang kedua, LJ garis datar 2P. Nama item lemari pajang tipe 2. Kita beri tanda centang tiga bagian ini, maka secara otomatis akan terisi. Untuk buying details dan selling, karena persediaan pertama telah selesai, maka untuk bagian ini tidak kita isi lagi. Klik OK. Kita klik cancel. Maka untuk membuat daftar persediaan telah selesai dan kita klik close. Nah, langkah yang terakhir pada bagian ketiga video ini adalah mengisi saldo awal customer, supplier, dan persediaan. Yang pertama, kita melakukan pengisian saldo awal untuk customer atau pelanggan. Caranya adalah klik setup, kemudian balance, dan customer balance. Sahabat bisa melihat halaman 7 untuk daftar saldo piutang. Yang pertama adalah toko Armida. Kita klik, kemudian pada bagian ini kita klik add cell. Tekan tombol tabulasi atau enter pada keyboard. Kemudian langsung pada tanggal kita isi sesuai dengan soal, yakni tanggal 29 November tahun 2021. Memo kita ganti menjadi saldo awal piutang dagang. Kita ketik jumlah piutang 499.530.500 rupiah. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita ganti untuk pelanggan yang kedua adalah toko Lavender. Klik add cell. Tekan enter atau tabulasi. Tanggal piutang adalah 30 November. Saldo awal piutang dagang. Jumlah piutang 456.225.000 rupiah. Klik record. Selanjutnya adalah toko Marvelo. Klik use customer. Klik add cell. Tekan enter atau tabulasi pada keyboard. Sesuaikan tanggal piutang, yakni 20 November. Keterangan saldo awal piutang dagang. Dan jumlah piutang
Rp407.137.500. Klik record. Klik OK. Dan untuk pelanggan yang terakhir yakni toko Berlan. Klik use customer dan klik add sale. Tekan enter atau tabulasi. Sesuaikan tanggal piutang yakni tanggal 20 Juni 2021. Keterangan saldo awal piutang dagang, jumlah piutang Rp30.800.000 dan klik record. Nah, ketika telah kita input keempat jumlah piutang customer atau pelanggan dan muncul congratulation, maka jumlah total keseluruhan 4 kartu pelanggan atau piutang ini telah sesuai dengan nilainya akun piutang dagang yang ada di daftar akun atau neraca saldo yang telah kita input sebelumnya. Kemudian klik OK. Klik OK dan penginputan saldo awal customer atau pelanggan telah selesai. Kita klik close. Selanjutnya kita melakukan penginputan saldo awal untuk supplier atau pemasok. Caranya adalah klik setup, kemudian klik balance dan supplier balance. Yang pertama kita klik untuk PT Dirama. Klik add purchase, tekan tabulasi atau enter, sesuaikan tanggal utang yang terdapat pada soal 15 November tahun 2021, keterangan saldo awal utang dagang, jumlah utang dagang Rp594.687.500. Klik record, OK. Kemudian kita ganti dengan PT Andara, use supplier, add purchase, tekan enter atau tabulasi, ganti tanggal yakni 23 November, keterangan saldo awal utang dagang, nilai utang sebesar Rp651.750.000. Tekan enter dan klik record. Jika muncul congratulation, maka pengisian kedua daftar saldo untuk supplier telah benar dan klik OK. Kemudian klik close. Langkah yang terakhir adalah kita mengisi daftar saldo untuk item atau persediaan. Caranya adalah klik modul inventory, kemudian kita klik adjust inventory. Pada bagian ini kita isi dengan tanggal 1 Desember karena kita melakukan pengisian saldo awal di 1 Desember tahun 2021. Memo atau untuk keterangan saldo awal persediaan barang dagangan. Kemudian item yang pertama pada halaman 7 yakni LJ1P, kuantitas sebanyak 45 unit dengan harga 8.125.000, maka total persediaan barang pertama adalah 365.625.000. Pada bagian account kita isi dengan akun merchandise inventory. Lakukan hal yang sama untuk barang yang kedua. Jumlah unit sebanyak 42, harga Rp11.875.000. Totalnya secara otomatis akan muncul. Dan yang terakhir adalah mengisi dengan akun merchandise inventory. Klik use count. Dan yang terakhir adalah klik record. Maka proses untuk penginputan saldo awal item atau persediaan telah selesai. Maka kita klik cancel. Sahabat sekalian, demikian proses pengerjaan kita pada bagian ketiga video ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada input transaksi dan yang terakhir adalah input jurnal penyesuaian.
Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Untuk proses penginputan transaksi dan jurnal penyesuaian akan kita saksikan di video part 4 dan part 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.